Halo teman-teman, dimanapun teman-teman berada, sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta. Pelatih timnas kita, John Hartman, sudah diperkenalkan ke publik oleh federasi dan ada beberapa catatan yang tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Yang pertama, John Hartman datang lebih cepat dari rencana awal, karena rencananya itu tanggal 11, kemudian tanggal 12 baru diperkenalkan. Ternyata John Hartman datang di tanggal 10, hari Sabtu. Kemudian di tanggal 13 baru diperkenalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, John Hartman datang langsung beserta keluarganya, yaitu istri dan kedua anaknya, yang langsung menetap di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada catatan yang kita dapatkan, bahwa sebelum diperkenalkan oleh federasi ke publik, ternyata John Hartman sudah menghubungi pemain-pemain timnas kita yang ada di luar maupun di dalam. Bahkan kalau tidak salah, sekitar 60 pemain yang sudah dihubungi oleh John Hartman yang sekaligus memperkenalkan diri sebagai pelatih timnas. Jadi kalau kita telaah lebih dalam, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa John Hartman memiliki keseriusan, memiliki kesungguhan, betul-betul ingin melatih timnas kita dengan harapan tentu meningkatkan prestasi, meningkatkan kualitas, dan bisa memperoleh hasil yang diinginkan. Diinginkan oleh siapa? Tentu oleh publik, kita semua, dan juga keinginan daripada pemain dan juga federasi. Untuk itu, beberapa catatan tadi yang sudah saya sampaikan, bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita diberi harapan secara tidak langsung oleh John Hartman, diberi cara dia di dalam akan menangani timnas kita. Di sana tersirat ada keseriusan yang sangat luar biasa dari John Hartman. Untuk itu, marilah kita dukung bersama-sama. Kita jangan dulu berekspektasi terlalu tinggi, namun seiring dengan berjalannya waktu, selalu kita kontrol, kita kritisi manakala ada hal-hal yang sekiranya akan menyimpang dari harapan kita semua. Karena pelatih tentu butuh adaptasi, kemudian pemain juga butuh adaptasi dengan pelatih yang baru, dan kemudian yang tidak kalah penting lagi, timnas kita baru saja terpuruk di 2025. Tentu saja pemain membutuhkan mental kembali seperti sebelumnya, performa kembali seperti sebelumnya. Jadi pemain-pemain kita butuh motivasi yang lebih, yang nantinya akan diberikan kepada pelatih baru kita. Beban itu akan dipikul oleh pelatih dan asistennya untuk mengembalikan mental para pemain kita yang tentu saja sudah terpuruk, dan kita harapkan bisa kembali seperti sedia kala. Semangat akan kembali terpupuk, perjuangan akan kembali berkobar, sehingga timnas kita nanti bisa bekerja di lapangan sesuai dengan harapan pelatih, dan pelatih juga memiliki tanggung jawab yang besar atas keberhasilan dan juga kegagalan pemain-pemain
timnas kita. Untuk itu, mari kita pantau bersama-sama, kita ikuti bersama-sama pemain-pemain siapa nanti yang akan dipanggil. Jangan kita langsung memberikan penilaian negatif manakala ada pemain yang dipanggil dan yang tidak dipanggil tidak sesuai dengan harapan kita semua. Kita yakin dulu bahwa pelatih baru ini, John Hetman, akan bisa memberikan dampak yang positif untuk timnas kita. Siapapun pemain yang dipilih, kemudian siapa pemain yang tidak dipilih, sesuai dengan formasi yang akan dia berikan kepada para pemain. Karena tentu saja pelatih memiliki taktik, memiliki strategi, kemudian para pemain yang mengimplementasikan di tengah lapangan. Yang kita dengar selama ini, yang kita ikuti bahwa John Hetman ini formasinya adalah dengan back 3. Saya rasa pemain-pemain kita tidak terkejut dengan back 3 ini karena sudah sering diperankan. John Hetman yang kita dengar dan kita teliti di timnas Kanada memiliki, yaitu menerapkan 3 back, kemudian 3 di tengah ditambah kedua sayap, kemudian di depan ada 2 pemain. Dan John Hetman juga terkadang mengganti formasi di tengah pertandingan. Ini artinya John Hetman akan menerapkan strategi formasi berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau kita nilai atau kita teliti, John Hetman lebih mirip kepada siapa? Patrick Kluivert atau Sintayong. Kalau kita lihat lebih mirip dengan formasi yang diterapkan oleh Sintayong. Untuk itu, mudah-mudahan pemain yang sudah terbiasa dengan 3 back ini tidak canggung dan bisa meningkatkan kualitasnya, kerjasamanya kepada pemain-pemain yang lain. Chemistry tentu sangat dibutuhkan, motivasi dari pelatih dan asisten juga sangat dibutuhkan, dan disiplin itu juga sangat dibutuhkan. Dan yang kita dengar bahwa John Hetman memiliki kualitas yang sangat bagus dalam hal disiplin. Mudah-mudahan teman-teman, mari kita berdoa saja apa yang akan dikerjakan oleh John Hetman. Kita tunggu dan kita pantau, kita ikuti sampai sejauh mana. Mudah-mudahan John Hetman bisa menerapkan pemain-pemain kita dengan baik dan pemain kita bisa mengikuti instruksi dengan baik sehingga hasilnya kita harapkan maksimal di setiap pertandingan. Dan marilah kita berdoa bersama-sama. Terima kasih.